wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Rahmawati, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nurul Huda, Oku Timur, Sumatera Selatan. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai pendidikan tentunya. Pendidikan menjadi suatu bagian terpadu dalam mendukung kemajuan bangsa. Hal tersebut tak terpisahkan dari peran pendidik dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidik sendiri mempunyai arti suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan, pengertian pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa dan negara. Dalam proses berjalannya dunia pendidikan, tentunya peran tenaga pendidik amat penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya tahap pendampingan peserta didik. Seorang pendidik atau tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Pendidik mempunyai dua arti, yaitu dalam arti luas dan arti yang sempit. Dalam arti luas, seorang pendidik merupakan semua orang yang berkewajiban membina peserta didik. Dalam arti sempit, pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempersiapkan menjadi guru atau dosen. Guru dan dosen adalah jabatan profesional sebab mereka mendapatkan tunjangan profesional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan atau tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai seorang profesional, pendidik memiliki ciri-ciri yang seperti dikembangkan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia pada tahun 1991. 1. Memiliki fungsi dan signifikasi sosial. 2. Memiliki keahlian dan keterampilan tingkat tertentu. 3. Memperoleh keahlian dan keterampilan melalui metode ilmiah. 4. Memiliki disiplin ilmu. 5. Memiliki latar pendidikan perguruan tinggi. 6. Memiliki etika profesi yang dikontrol organisasi profesi. 7. Bebas memutuskan sendiri dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya. 8. Mempunyai nilai sosial di masyarakat. 9. Berhak mendapat imbalan yang layak. Dalam dunia pendidikan, kualitas kerja tenaga pendidik, kemampuan komunikasi, inisiatif, dan motivasi kerja termasuk hal yang perlu diperhatikan. Karena seorang tenaga pendidik harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, memiliki kemampuan mengajar sesuai dengan bidangnya, mempunyai semangat tinggi, dan memiliki inisiatif dan kemampuan sehingga ia memiliki energi yang optimal dalam menjalankan tugas profesionalismenya. Ada sejumlah hal yang perlu dicermati untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Yang pertama, senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, melakukan observasi. Yang tiga, membaca berbagai hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan atau proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Yang keempat, memanfaatkan hasil-hasil penelitian. Yang kelima, berpikir untuk kelangsungan dan aplikasi pendidikan di masa yang akan datang. Keenam, merumuskan ide-ide yang dapat diuji coba. Dalam upaya pembinaan dan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik tersebut, perlu dilakukan pula melalui pengembangan konsep kesejawatan yang harmonis dan objektif. Saat ini, dunia pendidikan sedang genting mengatasi pandemi, sebuah wabah yang
berjangkit serempak di mana-mana, khususnya di Indonesia, akibat sebuah virus yang bernama COVID-19 atau yang lazim disebut corona. Oleh karena itu, dunia pendidikan seakan perlu terus mengembangkan dan mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif. Proses pendidikan mengalami hambatan akibat perlunya physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk memastikan penyakit agar tidak menyebar. Sesuai imbauan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, physical distancing mengharuskan setiap orang untuk menjaga jarak antara 1-2 meter atau tetap di rumah saja sebagai bentuk usaha untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Hal ini juga menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan mengganti proses pendidikan menjadi sistem daring atau lebih dikenal dengan sistem online. Pemerintah juga menghimbau agar masyarakat tetap menjaga imunitas tubuh agar tetap terjaga kondisi kesehatan dengan baik. Sistem daring tentu menjadi alternatif yang pas di tengah pandemi COVID-19 ini, yang mengharuskan tidak boleh adanya keluar rumah, kerumunan massa, akan tetapi juga menjadi suatu yang masih baru dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, masih perlu adanya banyak persiapan dan penyesuaian dalam menjalankan proses pendidikan berbasis online tersebut. Disinilah profesionalisme dari seorang tenaga pendidik dapat terlihat, di mana tenaga pendidik mempunyai kewajiban mendampingi peserta didik sekalipun harus dalam sistem daring atau dengan tidak bertatap muka. Oleh karena itu, perlulah kebijakan dari tenaga pendidik dalam mengambil metode yang baik dan sesuai dengan. Untuk selanjutnya, selain dari tenaga pendidik, komponen lain yang sangat berperan penting dalam dunia pendidikan adalah siswa atau peserta didik. Siswa atau peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik, tidak mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru, tapi seorang pendidik atau seorang guru tidak bisa mengajar tanpa peserta didik. Oleh karena itu, peran dari peserta didik adalah sangat penting. Kemudian, seorang peserta didik itu memiliki karakteristik dari peserta didik inilah yang perlu dipahami oleh seorang guru, dan disinilah profesionalisme seorang guru juga dapat dilihat. Bagaimana seorang guru atau seorang tenaga pendidik dapat memahami, dapat mengetahui bagaimana karakteristik setiap peserta didik. Ada 2 faktor yang mempengaruhi dari karakteristik seorang peserta didik. Yang pertama, faktor bawaan yang bisa dikatakan adalah keturunan dari orang tua, dan yang kedua adalah faktor lingkungan yang bisa dipengaruhi dari di mana dia bergaul, di mana dia bagaimana lingkungan dia. Seorang tenaga pendidik harus mampu memahami bagaimana karakteristik setiap peserta didiknya, karena itu adalah salah satu cara pendekatan dari seorang tenaga pendidik kepada siswa atau peserta didiknya, sehingga dalam proses pembelajaran seorang peserta didik dapat mampu menerima setiap materi pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Selain itu, dengan memahami setiap karakteristik dari setiap siswa atau peserta didik, seorang tenaga pendidik mampu merangkul lebih dekat. Seorang tenaga pendidik mampu lebih dekat dengan siswanya, sehingga tenaga pendidik dapat lebih leluasa dalam
sehingga seorang pendidik dapat lebih leluasa dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Baiklah teman-teman, mungkin itu tadi sedikit sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, tentunya saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama kita berbagi pengetahuan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.